untuk proses beasiswa unggulan ini sangat saya dapat banyak kemudahan gitu dalam prosesnya. Jadi nggak ada banyak ribet kalau misalkan boleh saya bandingkan dengan mungkin beberapa beasiswa lain gitu yang entah itu dari pemerintah atau juga dari pihak pemberi beasiswa tertentu yang informasinya masuk ke dalam kampus gitu ya. Kan ada ada anggapan ya kalau untuk dapat beasiswa unggulan itu harus diterima dulu di kampusnya. Ya, Betul nggak gitu? itu memang wajib. Wajib. Hampir semua pemberi beasiswa itu kriteria utama. Kenapa sih harus seperti itu, Pak? Karena jaminan cuma itu. Jaminannya. Kalau ngasihkan beasiswa belum ada pastinya, nanti kita membeli dalam karung. Jadi pastikan dulu diterima. Nah, di beasiswa unggulan ada satu kriteria, sederhana banget. Kita menerima bagi mereka yang studi di akreditasi baik sekali atau B kalau dulu baik sekali. Nah, ini kriteria kita saja. Kampus manapun, Pak? Kampus manapun di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Sepanjang dia baik sekali atau akreditasi B, silakan. Program studi dengan akreditasi B, universitas atau institusinya B. Jadi B plus B saja kriterianya. Oh, gitu. Nah, Pak, diselenggarakannya siang hari, malam hari dan seterusnya sebenarnya itu bukan batasan, tetapi yang kita utamakan pastinya yang reguler. Yang reguler. Yang utamakan kita yang reguler. Artinya yang akreditasi B itu tingkat prodi ya, Pak? Program studi ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Institusinya dan prodinya. Kenapa ini kita persyaratkan? Kita kan mau menitipkan nih anak-anak kita untuk studi. Nah, kalau studinya di tempat yang harapan kita, kalau kriterianya institusinya B dan prodinya B, seluruh sarana dan prasarana lebih lengkap. Itu bukan berarti yang C tidak, sebenarnya yang C ayo bareng-bareng untuk meningkatkan kapasitasnya. Kalau misalnya gini, Pak, saya punya kampus tujuan ya, Pak, ya? Tapi nggak nggak ada di daftar misalnya yang ada di beasiswa unggulan, bisa nggak kita? Gak mungkin nggak terdaftar, sepenting kriteria tadi, sepanjang akreditasinya ada pasti misalnya di list kita nggak ada, kita nanti cek mana bukti dari badan akreditasi nasional, akreditasi nasionalnya ada nggak? Kalau ada ya pasti akan muncul karena dia secara automatically ya, sudah terhubung, iya, terkoneksitas ya. Nah, kita juga mensyaratkan di sana NIK gitu loh. Nah, daftarnya itu harus pakai NIK. Tujuannya berarti kan bangsa Indonesia ini. Iya. Kalau untuk Mas Arsel, setelah menerima beasiswa unggulan, kira-kira apa rencana ke depan, Mas Arsel? Ya, mungkin rencana ke depan ya, kalau misalkan kebetulan saya sekarang lagi di semester 6 di kuliah, kemudian sedang mempersiapkan semester 7 dan semester 8 sih sebenarnya. Karena kalau di program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung tuh kami ada lumayan banyak sidang di semester 7 dan semester 8. Ada yang pertama tuh ada sidang perencanaan tambang, kemudian sama tugas akhir sih. Jadi saya sedang mempersiapkan itu dan target sih memang lulus tepat waktu ya. Tahun depan semoga bisa tercapai. Kemudian setelah lulus sebenarnya pikiran saya ingin langsung terjun sih, ingin berkontribusi di industri pertambangan, pengen merasakan bagaimana sih suasana gitu kerja di tambang, dan pengen tahu sistemnya yang ada di Indonesia tuh perusahaannya sekarang seperti apa gitu. Tapi hal itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan apabila ada kesempatan yang datang gitu buat saya melanjutkan pendidikan lagi, entah di dalam negeri atau di luar negeri, mungkin ya terbuka lah bagi saya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kasih lagi nggak? Iya. Kasih lagi, Pak ya. Kasih lagi. Yaitu kita kasih lagi kepada anak-anak. Ada namanya program di LPDP, yaitu beasiswa untuk studi lanjut S2 dan masyarakat Indonesia sudah paham tentang ini. Nah, mungkin strateginya ya kalau bisa, kalau sudah ke kampusnya luar negeri, jangan kampus yang ecek-ecek dong. Itu tantangannya kan begitu kan. Tantangannya kampus yang top dunia. Satu top dunia. Ya, kompetisi berikutnya saya yakin kemampuan bahasa asing. Kalau ya ini ya penting bagi anak-anak kita, anak-anak yang SMK, SMA saat sekarang misalnya sedang bersama-sama kita mendengarkan podcast ini, betul-betul siapkan diri kita. Misalnya, kemampuan bahasa Inggris saya belum mencapai target.
Nah, kesempatan nanti kuliah 4 tahun, kejarlah itu. Pak, kalau saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya jagonya bahasa Jepang. Nah, pasti ada sesuatu di situ. Kalau jago banget bahasa Jepang, terus diterimanya di perguruan tinggi terbaik di Jepang dan bahkan perguruan tinggi itu juga baik di dunia, kenapa tidak? Nah, itu kan juga menjadi challenge tersendiri. Kembali lagi persiapan menjadi penting. Tadi kita terasa adik itu langsung saya ingin bekerja, tapi kalau ada peluang studi. Berarti ini musuh berarti ini. Nah, jadi di masyarakat ini sekarang sudah begitu. Ayo berlomba-lomba. Ya, jadi harus perencanaan ya, perencanaan pembelajaran itu, perencanaan belajar itu menjadi penting gitu. Kalau untuk S1 itu pembiayaannya berapa tahun, Pak? S2 berapa tahun, S3 berapa tahun? Sampai kayaknya Arsel takut banget harus lulus cepet gitu ya. Ada batas waktu nggak sih, Pak? Gitu? Ya, namanya saja pendidikan beasiswa itu pasti ada kriterianya. Kita menanggung 4 tahun atau 8 semester untuk S1. Nah, berapa beasiswa yang diberikan? Berapa yang dibayarkan yang bersangkutan kepada kampus? Kalau di negeri gampang UKT-nya. Kalau Mas Arsel boleh bocoran berapa dulu dapat beasiswanya per semesternya? 2,5 juta. 2,5 juta. Ya murah banget ya. Nah, pas kebetulan yang 2,5 juta. Tapi ada yang 15 juta. Ada yang misalnya kedokteran 17 juta. Ya enggak apa-apa. Beasiswa unggulan akan membayarkan sebesar UKT-nya. Ya, tadi 2,5 juta di TB lagi ya. Ada nggak yang 0 rupiah? Kalau 0 rupiah, ya kita bayar 0 rupiah untuk biaya pendidikannya. Nah, untuk S1 akan dapat beasiswa 1,4. Masih sama. 1,4 juta 400 per bulan. Berarti selama 48 bulan. Ditambah biaya buku. Biaya bukunya setahun 1.800.000. Pak, buku sekarang kan nggak beli buku. Masa mahasiswa nggak beli buku ya? Tapi ada kalau tidak membeli buku pasti dia ada komponen online untuk macam-macam. Nggak mungkin dia itu jurnal dan seterusnya, e-book gitu ya, segala macam lah. Ada fasilitas-fasilitas yang mereka ambil. Ya, kalau secara umum pemberian beasiswa ini disebut cukup, disebut kurang, masih kurang. Contoh biaya penelitian belum masuk. Baik yang S2, tadi S2 itu kita beri 4 semester. Kalau S3 6 semester. Nah, kalau biaya hidupnya S2 naik dikit lah, 1.700.000. Kalau S3 naik juga sedikit, 1.750.000. Ya 50.000 lumayan gitu ya. Hanya saja kami belum memberikan biaya penelitian. Nah, Pak, bagaimana kalau biaya penelitian saya ngambil di tempat lain? Nah, di beasiswa unggulan diperkenankan. Nah, artinya beasiswa ini pada komponen yang dalam komponen yang sama tidak boleh, tapi beda boleh. Gitu. Tidak pada komponen yang sama, itu bisa. Itu yang kita berikan. Jadi menurut saya sih cukup nyaman untuk yang S1, S2. Yang agak deg-degan ini yang S3. Karena juga mahal ya Pak, riset kalau S3 itu. Riset cukup mahal dan kita memberinya cuma 3 tahun. Nah, ini ada banyak minta sih kepengennya 4 tahun dong Pak, 5 tahun dong Pak, tapi sementara masih 3 tahun. Harapannya apa Pak ke depan? Harapannya sederhana sebenarnya. Kami sebagai pertama dari pengelola ya, kalau sebagai unsur penyelenggara beasiswa itu yang pertama adalah keberlangsungan. Nah, karena keberlangsungan ini bukan ditentukan oleh kami. Jadi ditentukan oleh si penerima itu sendiri. Kalau penerima itu bagus, penerima itu memberikan dampak yang luar biasa, pasti program ini akan terus. Maju tidaknya sebenarnya tergantung kepada masyarakat. Kami sebagai abdi negara atau ASN itu hanya menampung program saja. Itu yang pertama. Kalau dari tujuan program secara besarnya adalah menciptakan anak-anak muda ini menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu bukan berarti dia itu harus menjadi presiden tadi yang saya contohkan, tetapi seluruh lini. Jadi pengusaha, jadi teknokrat, jadi entrepreneur dan semuanya itu bisa karena ada satu unsur pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik yang kita harapkan
adalah dia yang humble, yang memikirkan rakyatnya, memikirkan lingkungannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu pesan sponsornya di situ. Menarik. Nah, pesan sponsor tadi, kalau Mas Arsel punya bayangan nggak nanti setelah lulus bagaimana bentuk kontribusi apa yang kira-kira akan diberikan oleh Mas Arsel kepada bangsa Indonesia? Ya, jadi ada satu pemikiran sih. Kalau misalkan kita, karena saya sekarang di jurusan teknik pertambangan gitu ya, mungkin masyarakat umum tuh masih banyak loh yang melihat tambang itu merusak lingkungan, kemudian banyak dampak negatifnya ke lingkungan sekitar dan segala macam. Tapi bahwasanya sebenarnya setelah saya menempuh pendidikan di sini, setelah tahu tambang itu seperti apa, kemudian ada yang namanya IUP juga ya, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Itu kalau perusahaan bisa mengikuti IUP dengan baik gitu, mentaati aturan memang yang diberikan pemerintah, itu seharusnya nggak ada kejadian yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ada sih satu cita-cita saya tuh gimana cara mengubah perspektif masyarakat itu akan teknik pertambangan tuh biar lebih positif gitu loh, agar lebih menimbulkan citra yang baik aja ke lingkungan sekitar. Karena kalau sekarang kita lihat contoh-contoh berita ya, mungkin kemarin dari Bapak Presiden Joko Widodo itu sempat menarik izin usaha pertambangan dari beberapa perusahaan gitu. Itu sebenarnya memang ada banyak komponen aspek alasannya kenapa dicabut gitu. Tapi mungkin salah satunya itu adalah bagaimana keberhasilan dari perusahaan itu menerapkan good mining practice gitu. Jadi gimana cara kita menambang, setelah ditambang tidak hanya ditinggalkan, tapi kita harus melakukan yang namanya rehabilitasi terhadap lahannya, penanaman kembali tanaman seperti itu. Jadi ya pengen sih sebenarnya bisa membawa perspektif itu ke masyarakat gitu tentang. Pastinya bukan cuma perspektif, tapi memang menjaga pertambangan Indonesia supaya bisa lebih baik ya, terutama terkait limbah ya dan lain sebagainya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Musa, Mas Arsel atas informasinya, atas waktunya yang sudah diberikan untuk berbagi informasi di dalam podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi bagi sobat belajar yang ada di rumah. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali perbincangan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Untuk Sobat Belajar, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan lakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar ruangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Ditjen PAUD Tikdasmen. Saya, Halifatullah Al-Khawarizmi, undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.